Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mata Tanyun memancarkan cahaya merah aneh yang menembus mata siang-siang. Segera, ekspresi ketakutan di mata siang-siang digantikan oleh kelesuan. Kamu tetap di sini. Tanyun memberi perintah kepada siang-siang yang bermata kusam dan kemudian melakukan langkah Dewa Hongmeng berkedip ke arah Chu Heng. Tanyun melemparkan cambuk Dewa Kematian, salah satu dari 3 kekuatan gaib paling kuat yang ada di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng. Seperti naga hitam, cambuk kematian melilit perahu dengan kecepatan ekstrim dan mulai menariknya mundur ke arah Tanyun. Apa-apaan ini? Chu Heng meraung serak dan bangkit dari perahu. Kekuatan leluhur guntur pecah di tubuhnya dan terbang menuju formasi. Ekspresi Tanyun masih acuh tak acuh dan menakutkan. Dia mengikuti di belakang Chu Heng tanpa tergesa-gesa. Ketika Chu Heng hendak terbang ke tepi layar formasi, dia tiba-tiba mendorong tangannya ke arah layar formasi. Segera, seberkas cahaya yang dibentuk oleh kekuatan leluhur guntur dengan kekosongan penuh retakan memborbardir formasi di layar. Melihat formasi tetap utuh, mata Chu Heng menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Tanyun, jangan habisi aku. Chu Heng ketakutan oleh Tanyun dan mengencingi celananya. Dia berbalik di udara dan menatap Tanyun dengan keinginan untuk hidup di matanya. Jika kamu salah, kamu akan membayar harganya, dan hargamu adalah kematian. Tanyun tiba-tiba mengambil langkah dan melintasi kekosongan puluhan juta kaki. Saat dia muncul di depan Chu Heng, dia menendang Chu Heng dengan satu kaki di dada. Dada dan tulang rusuk Chu Heng patah, darah menyembur dari mulutnya, dan dia ditendang oleh Tanyun. Setelah tubuhnya mengenai layar formasi, satu demi satu kekuatan raja leluhur melesat keluar dari layar formasi seperti panah tajam, membawa darah dan menembus tubuh Chu Heng. Dada, perut bagian bawah, lengan dan kaki Chu Heng berdarah deras. Sosok Tanyun melintas dan muncul di depan Chu Heng. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencekik leher Chu Heng. Apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Baiklah, aku akan membiarkanmu melarikan diri. Tanyun mengayunkan kaki kanannya di udara. Lutut Chu Heng hancur dan kakinya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Aku tidak akan lari. Tanyun, apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu semuanya. Tolong jangan habisi aku. Chu Heng gemetar kesakitan. Chu Heng berbisik, aku saudara tiri dari Chu Wuhen. Lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Wajah Tanyun menjadi dingin. Chu Heng berkata lagi, Chu Wuhen adalah saudara tiriku. Tanyun mencibir, ini benar-benar aneh. Aku tidak membenci kakak laki-lakimu. Bahkan dalam permainan alkimia, aku masih memenangkannya dengan cara yang terbuka dan jujur. Tanyun memukul dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku membenci orang-orang sepertimu yang tidak menghormati sebuah kehidupan. Hanya karena kamu merasa tidak nyaman melihat orang lain, kamu ingin menghabisi. Apa-apaan logika ini? Tidak ada keraguan bahwa Tanyun benar dan membenci sampah seperti Chu Heng. Tanyun, tolong dengarkan aku. Suara Chu Heng menjadi semakin lemah. Nama ayahku adalah Chu Xiaotian. Dia adalah orang kuat yang diundang oleh kepala istana belum lama ini. Jika ada kecelakaan, kepala istana sekarang telah mengangkat ayahku menjadi wakil kepala istana yang bertanggung jawab atas bintang ras manusia. Mendengarkan hal itu, alis Tanyun berangsur-angsur berkerut. Tidak diragukan lagi, Tanyun merasa khawatir. Jika ayah pihak lain benar-benar wakil kepala istana, dia harus takut. Melihat bahwa kata-katanya efektif, Chu Heng berkata lagi, Tanyun, aku bersumpah apa yang aku katakan itu benar, dan ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Ketika Chu Heng mengambil sumpah, dia mengutuk dalam hatinya. Tanyun, bajingan sialan, selama aku tidak mati hari ini, aku benar-benar tidak akan merepotkanmu. Tetapi kakak laki-laki dan ayahku pasti akan menghabisimu. Tepat ketika Chu Heng memutuskan bahwa Tanyun akan memilih untuk berkompromi, kalimat berikutnya dari Tanyun membuatnya jatuh ke dalam gua es. Ragu-ragu bukanlah karakterku, dan mundur bukanlah karakterku. Kerutan dahi Tanyun berangsur-angsur meregang, menatap Chu Heng dan berkata dengan sikap terukur,
Aku katakan sebelumnya bahwa ketika aku menghancurkan Ling Yun, aku juga ingin kamu mati. Tan Yun tersenyum dan melemparkan Chu Heng yang terluka parah ke dalam formasi dengan tangan kanannya. Ketika Chu Heng bertabrakan dengan layar formasi, dia ditelan oleh kekuatan formasi dan meninggoy. Setelah menghabisi Chu Heng, Tan Yun melambaikan cincin leluhur yang dijatuhkan Chu Heng ke dalam kekosongan ke tangannya. Tan Yun awalnya berpikir bahwa cincin leluhurnya akan berisi 20 juta batu leluhur yang telah dia beli untuk bahan pemurnian, tetapi dia kecewa. Hanya ada 300.000 batu leluhur terbaik dan beberapa sumber daya lainnya. Segera, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang di langit di depan Xiang yang terlihat kusam. Xiang berkata, "Aku bisa melayanimu sebagai budak dan pembantu." Tan Yun tersenyum dingin. "Mungkin di mata Chu Heng kamu cantik, tapi menurutku kamu jauh dari istriku." Tan Yun menusuk kepalanya dengan pedang, dan janin jiwanya hancur dan mati. Setelah Tan Yun menyingkirkan pedang, ekspresinya menjadi serius. Meskipun kematian Chu Heng, menurut aturan istana dia akan mati, tetapi Chu Xiaotian masih tidak akan membiarkan aku pergi. Jika dia benar-benar menjadi wakil kepala istana, aku akan membuat cara untuk bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengambil keputusan. Di masa depan, jika tidak ada hal khusus, dia akan tinggal di wilayah bintang 4 teknik dengan jujur dan tidak pernah pergi kemanapun. Dengan cara ini, dia tidak akan memberi musuh kesempatan untuk menghabisi dia. Tan Yun melucuti formasi pedang dan memasukkan 11 pedang ke dalam cincin leluhurnya. Tepat saat dia akan pergi, sebuah suara seperti surga bergema di benaknya. "Junior Tan, kemampuanmu untuk melompati tantangan benar-benar mengejutkanku." Mendengar suara yang dikenalnya, tubuh Tan Yun bergetar, dan ketika dia melihat ke langit dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun, dia menggunakan mata Dewa Hongmengnya. Baru kemudian dia melihat di lautan yang awan yang luas, Sang Guan Yuxin sedang duduk bersila, melihat ke bawah. Di kehampaan di depannya, ada seorang lelaki tua berambut putih bertopeng berdiri di kehampaan. "Kakak senior Sang Guan, mengapa kamu di sini?" Transmisi suara Tan Yun cukup penasaran. Sang Guan Yuxin berkata pelan, "Sejak kamu meninggalkan kota lebih dari sebulan yang lalu, aku diam-diam mengikutimu. Jangan salah paham, itu karena guruku yang memerintahkanku untuk melakukan ini. Dia khawatir karena kemenanganmu akan membuat murid-murid menyimpan dendam. Jadi aku ditugaskan untuk melindungimu. Untungnya aku di sini. Jika tidak, kamu benar-benar dalam bahaya." Mendengar ini, hati Tan Yun dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Fang Ziki dan Sang Guan Yuxin. Pada saat yang sama, dia melirik lelaki tua bertopeng dan berkata, "Senior Sang Guan, maksudmu lelaki tua itu ingin menghabisiku?" "Ya," Sang Guan Yuxin berkata melalui transmisi suara. "Junior Tan, kamu harus melarikan diri. Aku baru saja bertarung melawannya, dan aku sedikit kalah." Tan Yun berkata dengan penuh syukur, "Senior Sang Guan, aku Tan Yun, pasti akan membalas kebaikanmu hari ini." Sang Guan Yuxin berkata melalui transmisi suara, "Aku tidak tahu siapa dia. Untuk keselamatanmu, kamu tidak perlu khawatir, aku satu-satunya murid dari kepala istana. Jadi dia tidak akan berani menghabisiku." Juga di dalam hatinya, kamu sama sekali bukan lawan Ling Yun, Chu Heng, dan yang lainnya. Dia berpikir bahwa kamu sudah mati. Setelah 1 jam, dia akan melucuti formasi pedang. Jika dia tahu bahwa kamu tidak mati, dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mendengarkan, Tan Yun memandang Sang Guan Yuxin mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Kakak senior Sang Guan, hati-hati." Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng, melintasi hutan dengan kecepatan ekstrim dan menghilang dari pandangan Sang Guan Yuxin dalam satu tarikan napas. Melihat kepergian Tan Yun, Sang Guan Yuxin dapat melihat bahwa dia sedikit gembira. Tidak ada keraguan bahwa dia terkejut dengan bakat dan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan hari ini. Tidak ada keraguan bahwa Sang Guan Yuxin adalah putri surga yang bangga, seorang jenius di antara para jenius di kuil Tianmen, dan dia tidak pernah mengagumi seorang pria sebelumnya sampai dia bertemu dengan Tan Yun. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dia memberi perhatian serius pada pria yang pergi. Murid suci Sang Guan, bagaimana menurutmu?
Pria tua berambut putih bertopeng itu berkata dengan ringan, menatap Sang Guan Yuxin yang duduk bersila dalam formasi pedang. "Apa hubungan orang suci ini denganmu?" Sang Guan Yuxin berkata dengan dingin. Tiba-tiba, Sang Guan Yuxin menatap lelaki tua bertopeng itu. Alisnya berkerut, dia merasa bahwa pernah melihat mata orang ini, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. "Aku mengerti." "Apa yang kamu mengerti?" kata pria tua berambut putih bertopeng itu. Sang Guan Yuxin yang pintar berkata dengan dingin, "Ini bukan wajah aslimu, meskipun kamu telah menyamar. Kamu juga telah menutupi wajahmu, tapi kamu tidak bisa mengubah matamu. Jika aku tidak salah, kamu adalah Chu Wuhan." Mendengar ini, mata lelaki tua itu tidak goyah. Dia tertawa dan berkata, "Lelaki tua ini hanya bertanggung jawab untuk tidak membiarkanmu menyelamatkan Tan Yun. Mungkinkah aku melakukan kesalahan? Dia bukan Chu Wuhan." Sang Guan Yuxin bingung karena dia mengamati kata-katanya dan menemukan bahwa ketika dia mengatakan bahwa pihak lain adalah Chu Wuhan, tidak ada kebohongan dari pihak lain. Memikirkan hal ini, Sang Guan Yuxin mengabaikan lelaki tua itu, dan selama 1 jam berikutnya lelaki tua itu juga mengabaikan Sang Guan Yuxin. Sains Sang Guan, 1 jam telah berlalu. Pria tua berambut putih bertopeng itu membalikkan tangannya, dan ramuan dengan perasaan halus muncul di tangannya. Setelah menelan ramuan ini, lelaki tua ini akan melepaskanmu. Sang Guan Yuxin menjadi lebih waspada. "Jangan panik," pria tua bertopeng itu berkata. "Pil ini disebut pil melupakan. Setelah meminumnya, kamu akan melupakan semua yang kamu lihat hari ini. Selama kamu lupa bahwa Chu Hang dan yang lainnya ingin menghabisi Tan Yun, lelaki tua ini secara alami akan membiarkanmu pergi." Sang Guan Yuxin mengerutkan kening dan berkata, "Biarkan aku memikirkannya." Dalam sekejap mata, beberapa saat berlalu. Sang Guan Yuxin masih tampak ragu-ragu. Segera setelah setengah jam, dia masih tampak ragu-ragu. Dia memberi Tan Yun waktu untuk melarikan diri. "Sains Sang Guan, sudah lebih dari setengah jam. Apakah kamu sudah memutuskan?" Nada suara lelaki tua bertopeng itu sedikit tidak senang, tetapi lebih tidak sabar. Sang Guan Yuxin berkata dengan dingin, "Aku khawatir Tan Yun sudah mati. Mengapa kamu panik? Untuk menghapus hal sebesar itu dari ingatanku, aku harus memikirkannya dengan matang selama 3 hari 3 malam." Pria tua bertopeng itu segera tidak senang. "Orang tua ini akan memberimu 1 malam saja. Jika kamu tidak minum pil obat besok, orang tua ini akan menghabisimu." Setelah itu, lelaki tua itu berhenti memperhatikan Sang Guan Yuxin. Dalam 1 malam, dengan kecepatan Tan Yun, itu masih jauh dari wilayah bintang 4 teknik. Tampaknya akan ada pertempuran besok. Sang Guan Yuxin memikirkan ini. Hatinya teguh. Tidak peduli apa, aku akan menahannya. 4 jam kemudian, di hutan di bawah formasi pedang tempat Sang Guan Yuxin berada, sepasang mata terbuka ketika tanah sedikit bergetar. Orang yang bersembunyi di tanah tidak lain adalah Tan Yun yang telah pergi dan kembali. Dalam hati Tan Yun, Sang Guan Yuxin berada dalam bahaya untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak boleh meninggalkannya sendirian. Bahkan jika dia tidak banyak membantu dengan tetap tinggal dan bahkan ada bahaya mengungkapkan keberadaannya, Tan Yun yang sangat penyayang memilih untuk tetap tinggal karena pergi mengabaikan keselamatan Sang Guan Yuxin. Ini bukan gayanya dalam melakukan sesuatu. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyembunyikan dirinya dan tanpa mengungkapkan keberadaannya untuk menyaksikan Sang Guan Yuxin sampai aman. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, malam memudar dan fajar datang. Ketika saatnya tiba, Tan Yun masih menahan napas memperhatikan situasi di formasi pedang di atas. "Sains Sang Guan, saatnya telah tiba." Pria tua berambut putih bertopeng itu memandang Sang Guan Yuxin dan berkata dengan ringan, "Sudahkah kamu mengambil keputusan?" Sang Guan Yuxin berkata, "Aku tidak akan meminum pil pelupa." Pria tua bertopeng itu menarik napas dalam-dalam dan ada niat membunuh di matanya. "Jangan paksa orang tua ini." Sang Guan Yuxin yang sedang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan besar atribut ruang dan waktu. Saat bibir merahnya terbuka dengan ringan, pedang kristal artefak Tao terbaik muncul di tangan. Sang Guan Yuxin mengerahkan pedangnya ke pria tua bertopeng itu dan berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak akan pernah berkompromi. Jika kamu ingin menghabisiku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan." "Sang Guan Yuxin, apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Lelaki tua berambut putih bertopeng itu berkata dengan sungguh-sungguh. "Tentu saja." Nada bicara Sang Guan Yuxin ditentukan.
Mata laki tua bertopeng itu penuh dengan cahaya dingin, dan dalam sekejap, kekuatan kuno meletus di tubuhnya. Selama getaran keras dari kehampaan, tangan kanan laki tua itu berubah menjadi pedang hebat dari artefak suci kuno. Sang Guan Yusin berkata, "Tunggu sebentar, aku punya sesuatu yang ingin aku katakan." "Trik apa yang ingin kamu mainkan?" kata lelaki tua bertopeng itu dengan dingin. Sang Guan Yusin tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu selalu berpikir bahwa Tan Yun sudah mati? Tapi sayangnya Tan Yun tidak mati kemarin." "Omong kosong," kata lelaki tua bertopeng itu. Chu Heng dan Xiang Xiang berada di tingkat ketujuh kaisar leluhur, dan Ling Yun, kaisar leluhur tingkat sempurna. Bagaimana Tan Yun tidak mati? Lelaki tua bertopeng itu mengguncang tubuhnya dan berkata dengan mengejek, "Aku tidak percaya." Sang Guan Yusin tiba-tiba berhenti tersenyum. "Kalau begitu buka matamu dan lihat dengan jelas." Sang Guan Yusin memadatkan gambar memori dari kehampaan. Ketika lelaki tua bertopeng itu melihat pemandangan di gambar dengan jelas, dia seperti disambar petir. Setiap air mata jatuh dari benang. Dia melihat adegan kematian tragis Ling Yun, dan juga melihat adegan Chu Heng dipotong oleh Tan Yun berturut-turut, sampai tubuhnya akhirnya hancur. Mata lelaki tua bertopeng itu merah, matanya sedih, dan dia mengeluarkan suara histeris dan menyakitkan. Dia berteriak dalam hatinya, "Adikku, maafkan kakak." Betul sekali, orang tua bertopeng tidak lain adalah Chu Wuhan, murid nomor 1 di bintang ras manusia. Meskipun Chu Heng adalah saudara tiri Chu Wuhan, hubungan antara kedua saudara itu tidak buruk, seperti saudara kandung. Chu Wuhan meraung sedih. "Tan Yun, aku bersumpah akan menghabisimu. Tan Yun, kamu bajingan, aku akan menyusulmu dan menghancurkanmu berkeping-keping." Dengan lambaian tangan kanannya, Chu Wuhan segera membubarkan formasi pedang. Dia mengabaikan Sang Guan Yusin, memegang pedang dewa atribut kuno, dan terbang menuju wilayah bintang 4 teknik. "Dengan aku di sini, kamu tidak akan bisa menghabisi Tan Yun." Sang Guan Yusin menghalangi jalan Chu Wuhan. "Kamu jalang, cepat menyingkir." Chu Wuhan meraung dengan mata merah. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.